Sebesar apapun kebaikan pribadi, jangan pernah kau ungkap, apalagi dibanggakan. Sekecil zarah pun keburukan pribadi, jangan pernah kau simpan, apalagi dilupakan. Tapi secuil apapun kebaikan orang lain, sepatutnya diungkap dan jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berjumpa lagi dengan Bunga Rampai Channel. Niat menyuguhkan seorang kiai yang terkenal, yaitu Kiai Abdul Latif. Di era tahun 70-an, Pekalongan ini mendapat julukan kota tilawah karena berkali-kali santri Bapak Kiai Haji Abdul Latif ini mendapatkan kejuaraan tingkat nasional maupun tingkat dunia. Tahun 1974, seorang mujid tamrin Qorit tunanetra menyabet juara pertama MTQ nasional di Surabaya. Kemudian sebelumnya di Banjarmasin, yaitu tahun 73, Ustadz Salahuddin juga meraih juara. Terus berturut-turut sampai tahun 1975 ketika MTQ nasional di Makassar, Ustadzah Nafisah Kurdi, ini adiknya Dr. Jazuli Kurdi, meraih juara nasional. Dan disusul Ustadzah Hamidah tahun 76 MTQ nasional di Samarinda. Selanjutnya pada tahun 1996 Ustadz Barori meraih kejuaraan MTQ nasional di Kendari. Lalu pada saat MTQ nasional RRI dan TVRI tahun 79, Ustadzah Umriyah meraih juara. Dan pada event yang sama tahun 1983, Ustadzah ini menyabet juara nasional, yaitu juara yang menjadi idola semua peserta. Dan mu'ammar yang kita kenal adalah santri Kiai Haji Abdul Latif. Beliau pernah menyabet juara 1 di Banda Aceh, dan pada waktu yang bersamaan mengikuti MTQ internasional di Kuala Lumpur, Malaysia, juga menjadi juara. Demikian panjang deretan para juara-juara Qori'ah berasal dari tempat ini, dari pondok ini, yaitu pondok Qiraah yang khusus mengajarkan bagaimana cara melakukan, cara membaca yang baik. Dari tempat inilah Kradenan Gang 2 Pekalongan. Pak Kiai Haji Abdul Latif seorang yang sederhana. Beliau sebetulnya berasal dari Jenggot. Bapaknya seorang perangkat desa bernama Wasipun. Setelah Pak Kiai ini menamatkan Sekolah Rakyat Islam SRI waktu itu, kemudian masuk ke SMI, Sekolah Menengah Islam atau SMP sekarang itu. Dari situ beliau kemudian mondok di Banten, memperdalam ilmunya, terutama ilmu qiraah kepada Kiai Haji Soleh Mahmud. Tidak hanya itu, beliau juga pernah mondok di Cirebon kepada Kiai Akyas. Nah, beliau sungguh luar biasa, seorang yang telaten, yang sabar, dan selalu memberikan dorongan-dorongan pada santri-santrinya. Maka tak ayal kalau kemudian Pekalongan menjadi gudangnya Qorit
Pekalongan menjadi gudangnya para hufat, menghafal Al-Quran, korek Al-Quran. Ini berkat para kiai, para ulama yang betul-betul berusaha memajukan masyarakatnya menjadi masyarakat yang mempunyai ciri khusus. Nah, sepeninggal beliau, Kiai Haji Abdul Latif, kemudian teruskan oleh putranya mendirikan pondok Qur'an ini, yaitu yang bernama Latifiyah, yang diasuh oleh putra beliau, yaitu Bapak Kiai Haji Baswedan, ya, lengkapnya bernama Kiai Haji Baswedan Mirza. Ini yang melanjutkan pendidikan Qur'annya, sedangkan adiknya juga putra beliau, yaitu Kiai Haji Faroh, ya, Kiai Haji Husni Faroh, ini melanjutkan hufat di Serai, sekarang mengasuh di Pondok Pesantren Al-Quran Buaran sebagai petilasan dari Kiai Haji Syafi'i Abdul Majid. Dan ini tidak mustahil karena kedua ini ada hubungan nasab, ada hubungan saudara. Nah, saya mengajak generasi muda, kalau kiai-kiai kita dulu sudah berhasil membawa Pekalongan kancah dunia bahkan, ya, mereka sudah mampu go to dunia, ya. Sekarang pertanyaannya, apa yang kita perbuat? Padahal mereka sederhana orangnya, mampu membawa Pekalongan ini moncer ke atas. Mari kita berjuang bersama-sama sesuai dengan kemampuan, kompetensi kita masing-masing, agar generasi muda bisa mengukir. Kalau Pak Abdul Latif ini sudah memberikan apa bekal, modal kepada generasi yang sekarang pertanyaan kita, sudahkah kita menyiapkan generasi yang akan datang? Kita harus berbuat sesuatu agar generasi setelah kita ini bisa menjadi generasi yang berhasil. Itu barangkali yang perlu kita sadari. Dengan menyebut mahasina mauta, menyebut kebaikan-kebaikan para kiai ini, kita bisa memanfaatkan sebagai inspirasi hidup. Jangan lupa ya, subscribe, like, komen di Bunga Rampe channel. Nantikan kisah yang selanjutnya yang lebih seru lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.